Ada pandangan nggak dari teman-teman? Ada yang mau coba? Kira-kira kenapa sih tiga paham ini poinnya kok bertransaksi, berbelanja, dan berhemat? Ada mungkin? Satu, dua, tiga. Belum ada ya? Oke. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman masih malu-malu nih. Jadi santai aja. Eh, Mungkin aku sama teman-teman itu nggak jauh beda umurnya. Saya masih 29 tahun. Jadi tiga paham di sini, bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Karena eh, rupiah itu menjadi apa namanya alat pembayaran untuk bertransaksi kita sehari-hari. Bisa juga untuk berbelanja dan juga berhemat. Kenapa berhemat? Karena kalau kita tidak berhemat eh, dan kita tidak menjaga apa namanya inflasi ya, itu berhemat itu akan berpengaruh pada inflasi di negara Indonesia. Inflasi itu apa sih gitu? Inflasi itu kebutuhan ya, kebutuhannya itu meningkat gitu. Jadi kalau secara secara umum eh, kita menghemat gitu kan, kita berhemat itu akan menjaga inflasi. Kita akan menjaga eh, perekonomian Indonesia itu lebih stabil seperti itu. Makanya ada tiga pemahaman yaitu bertransaksi, berbelanja, dan juga berhemat. Nah, next selanjutnya adalah terkait dengan undang-undang nih. Teman-teman mungkin udah pemahaman sudah paham ya, sudah paham terkait dengan undang-undang mata uang rupiah, yaitu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23B, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia. Nah, di sini adalah slide yang menunjukkan bahwa rupiah itu diambil dari segala aspek di Indonesia. Pertama ada gambar pahlawan, yang kemudian ada seni budaya, flora fauna, dan juga pemandangan alam. Nah, kalau kita misalkan perhatikan di uang rupiah yang kita punya gitu, itu pasti ada empat ciri khas ini. Ada pahlawannya, ada seni budayanya, ada flora faunanya, dan juga ada pemandangan alam. Nah, kalau misalkan flora fauna di zaman tahun 2000 dulu, itu masih ada uang 500 rupiah kertas gitu kan, itu sangat ikonik ya, itu fauna orang hutan. Nah, itu biasanya menjadi apa bahan lelucuan ya di zaman saya dulu gitu, zaman saya kecil. Itu adalah ciri khas. Jadi ciri khas di Indonesia itu diambil dan diterapkan di uang rupiah ini dan menjadi simbol eh, uang rupiah. Nah, yang terkait fenomena uang rupiah, perilaku menyimpan uang ya, ini data dari 100 orang nih. Kita ambil 100 orang secara random. Nah, di pedagang pasar, sebanyak 44% itu biasanya langsung memasukkan uang dari transaksi itu langsung ke dalam ember gitu, ke dalam ember atau ke dalam box ya, box yang dia punya gitu. Mereka nggak mau tahu tuh, yang penting oh ini uang 100.000 misalkan, ya udah masukin aja tuh ke ember atau ke kotaknya gitu kan. Dia nggak langsung eh, mengecek gitu kan, nggak langsung ngecek oh ini uangnya uang lusuh, oh ini uang baru, uang ini uang bagus gitu, nggak dipilah-pilah, masukin aja tuh ke dalam ember gitu. Itu adalah perilaku pedagang pasar yang sebanyak 44% melakukan masuk uang langsung ke ember atau kaleng atau plastik gitu ya. Nah, kalau 25%-nya langsung memasukkan uang dari transaksi itu ke dalam tas. Nah, ini lebih better ya. Jadi nggak berserakan gitu, nggak berserakan di ember atau di kaleng, dia masukinnya ke dalam tas. Nah, diharapkan juga bisa lebih safety mungkin ya.
Nah, terkait dengan apa perilaku menyimpan uang di ibu rumah tangga, ini 100% dari 100 responden gitu ya, 100 responden itu menyimpan uang yang tidak lusuh di dalam dompet gitu. Mungkin teman-teman juga sependapat ya. Jadi kalau uang yang lusuh ya udahlah buat tukang parkir gitu misalkan disisihin. Kalau yang bagus-bagus dimasukin ke dompet gitu. Nah, ini perilakunya juga perilaku yang bagus ya. Nah, 33% dari ibu rumah tangga menyimpan uangnya di kantong saat tidak membawa dompet atau sedang terburu-buru. Nah, ini biasanya sudah diterapkan ya, sudah diterapkan dari zaman dahulu kala. Mungkin kalau zaman dahulu simpennya di tempat yang berbeda gitu kan. Ada yang di set-set gitu, ada yang mungkin di kantong, ada yang bisa di kantong plastik mungkin ya. Kan namanya juga emak-emak gitu. Sepraktisnya mereka lah gitu. Yang penting uangnya itu tetap aman dan terjaga. Nah, kalau ini nih, anak kuliah 91% hampir semua menyimpan uang kertas di dalam dompet, baik dompet panjang maupun dompet lipat. Nah, kelompok ini umumnya tidak memisahkan uang berdasarkan nominal, tetapi disusun saja ke dalam dompet seperti biasa. Nah, mungkin kalau yang teman-teman yang perfeksionis gitu ya, kita langsung memilah nih, oh ini 100.000 ada di paling belakang, ini 50.000, terus selanjutnya 20 dan seterusnya gitu. Nah, ini juga perilaku yang baik ya. Jadi begitu kita terima, langsung kita eh, taruh di dompet dan kita tidak lipat-lipat. Nah, ini melipat itu bisa merusak uang rupiah juga. Jadi sangat disarankan untuk tidak melipat ya, melipat uang rupiah mau jadi origami, jadi bentuk pesawat gitu itu jangan ya. Jadi baiknya dimasukin ke dalam dompet baik-baik dan disimpan. Kemudian, nah ini terkait dengan eh, menjaga uang rupiah nih. Nah, di Indonesia itu udah marak banget dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ini bukan tahun 2019 aja. Jadi uang palsu itu udah beredar eh, lama ya, lama di Indonesia dan kita sebagai apa namanya pemuda-pemudi dan insya Allah menjadi next leader ke depannya, kita harus memperhatikan nih. Jadi kita harus benar-benar paham rupiah itu seperti apa. Jangan sampai rupiah yang kita terima itu adalah rupiah yang palsu gitu. Karena kan rupiah eh, memalsukan uang rupiah itu adalah tindak pidana dan itu tidak diperbolehkan ya, dilarang oleh undang-undang. Jadi di terkait dengan uang palsu ini grafiknya tuh tinggi gitu loh, teman-teman. Dari tahun ke tahun itu pasti aja ada temuan gitu, temuan terkait dengan uang palsu ini, baik di pasar, terus di apa namanya, di angkot mungkin ya, terus juga ya macam-macam lah. Itu banyak banget temuan dan kalau misalkan teman-teman menemukan ciri-ciri uang palsu gitu dari hasil transaksi, itu dilaporin teman-teman, dilaporin ke pihak berwajib yaitu kepolisian. Nah, dari kepolisian mungkin nanti bisa langsung tracking. Kalau misalkan teman-teman mencium gitu ya, mencium transaksinya ini dari mana, nah bisa disampaikan ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga akan men-tracking di mana uang itu sumbernya itu di mana gitu. Nah, kemudian ini adalah grafik uang palsu ya. Uang palsu kebanyakan adalah 50 dan 100. Nah, kenapa sih banyaknya itu 50 dan 100 ya? Logis, karena mungkin yang tindak kriminal itu, penjahat-penjahat, ya uang 50 dan 100 adalah uang yang paling apa reasonable gitu. Paling bisa diterima dan sangat menguntungkan gitu. Kalau misalkan mereka cetak yang 1.000-an, ya bisa juga, tapi pidananya itu sama teman-teman. Mau yang sedikit, mau yang banyak, itu sama-sama dipidana. Pidananya itu eh, kalau nggak salah sebentar ya 15 tahun penjara teman-teman.
15 tahun penjara untuk pidananya. Dan ada tambahannya. Tambahannya itu adalah denda sebanyak 50 miliar. Nah, itu teman-teman, risiko dari pemalsuan uang rupiah. Jadi tipsnya adalah untuk menghindari uang palsu ini adalah dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, ini mungkin teman-teman yang lahir di tahun 2000 pernah mendengar juga nih iklan di televisi itu ada dilihat, diraba, diterawang gitu. Nah, itu ini kita benar-benar harus melihat dengan baik, terus juga diraba ya. Kalau diraba itu rupiah kertas itu ada apa namanya? Tonjolan-tonjolan yang mencirikan itu adalah uang rupiah yang asli. Kemudian di terawang itu ada tanda air, teman-teman. Jadi ada tanda airnya yang nggak bisa dicetak oleh sembarang tempat gitu. Jadi ada tanda air dan di terawang itu bakal kelihatan itu gambarnya apa. Nah, next slide. Ini adalah tips memperlakukan uang tunai dan juga rupiah non tunai. Nah, menjaga kerapian uang rupiah. Ya, ini kita harus menjaga ya teman-teman, jangan sampai terlipat, jangan sampai menjadi lusuh gitu kan. Lusuh biasanya kena basah gitu kan, terus recek karena digenggam, diremas-remas, itu nggak boleh teman-teman. Dan juga menghindari dompet yang menyebabkan uang terlipat gitu. Sangat diusahakan ya teman-teman, kalau bisa dompetnya lurus, lurus dipakai. Tapi kalau misalkan adanya dompet yang terlipat, diusahakan itu disusunnya dengan baik gitu. Jangan langsung asal masuk, langsung dilipat. Nah, itu menyebabkan uang terlipat. Jadi baiknya dilurusin dulu uangnya, baru dimasukin. Baru dilipat dompetnya. Kemudian ada menjaga kebersihan uang rupiah nih. Nah, tadi dibahas ya, tidak mencoret-coret uang rupiah menjadi Naruto, ya gitu, jangan ya teman-teman ya. Kemudian ada jaga keutuhan uang rupiah. Nah, ini tidak boleh uang rupiah itu di staples, tidak boleh digunting-gunting, itu tidak boleh teman-teman. Nah, untuk non tunai gitu, non tunai itu terkait dengan kerahasiaan dan juga safety dari teman-teman. Misalkan jangan sampai teman-teman itu eh, apa minjem-minjem handphone gitu kan, apalagi sharing password. Nah, itu jangan sampai teman-teman, karena itu akan merugikan teman-teman sendiri. Kalau misalkan kita sharing password, apalagi mobile banking gitu kan, mungkin eh, ada orang yang berniat jahat akan memanfaatkan itu. Kemudian juga terkait dengan apa handphone tadi ya, terkait dengan PIN, terkait dengan password, itu jangan deh teman-teman. Kemudian, nah ini nih teman-teman. Jadi eh, transisi uang rupiah itu ada dari zaman dahulu ya, dari zaman kita merdeka sampai dengan sekarang. Itu transisi eh, perubahan-perubahannya itu banyak dari uang Republik Indonesia, terus ada Orida, terus juga Republik Indonesia Serikat, kemudian ada uang rupiah duit tunggal, dan kemudian ada uang rupiah zaman now nih dari zaman 1968 sampai dengan sekarang. Nah, ditambah lagi dengan adanya sistem pembayaran yang diperbaharukan, yaitu elektronifikasi gitu. Ada mobile banking, ada ATM, ada KRIS gitu kan. KRIS itu adalah sistem pembayaran yang terbaru tuh. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini nih tugas Bank Indonesia ya. Tugas Bank Indonesia itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kalau misalkan aku zoom nih, mungkin kekecilan ya. Nah, lebih jelas ya teman-teman ya. Jadi ada tiga pilar nih teman-teman. Bank Indonesia itu tugasnya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, disokong dengan adanya tiga pilar. Yang pertama adalah menetapkan dan melakukan kebijakan moneter. Kemudian adalah yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan juga yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Nah, didasari dengan mendukung
manajemen intern. Nah, manajemen intern itu banyak banget. Jadi di Bank Indonesia ada eh, puluhan departemen dan juga kantor perwakilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tugasnya itu sama. Tugas utamanya itu tiga ini, tiga pilar ini tugasnya. Dan apa capaian akhirnya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini adalah undang-undang atau ketentuan terkait dengan Bank Indonesia ya, dan juga alat pembayaran yang sah. Nah, di sini ada tiga tahapan pengelolaan uang rupiah nih. Nah, sorry, 6 tahapan ya. Di sini ada perencanaan, ada pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, dan juga pemusnahan. Nah, ini adalah tugasnya juga nih, kebijakan dari Bank Indonesia untuk merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik, dan juga memusnahkan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dilihat tuh, eh, rupiah yang kita punya gitu, di pecahan manapun, itu pasti ada tanda tangan dari Bapak Gubernur. Nah, Bapak Gubernur itu siapa sih? Gitu. Bapak Gubernur itu adalah eh, orang yang tertinggi ya, tertinggi di Bank Indonesia. Dialah adalah pemimpin, pemimpin, pemimpin Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia dipimpin oleh gubernur. Saat ini namanya Bapak Peri Warjio. Nah, beliau itu bertugas salah satunya adalah menandatangani uang rupiah. Jadi disahkan tuh uang rupiah yang telah dicetak gitu kan, itu disahkan oleh beliau. Nah, di setiap rupiah kan ada tangannya beliau tuh. Jadi ya capek ya tanda tangan setiap lembar ya. Enggak ya teman-teman. Jadi tanda tangan beliau itu sudah dicetak di uang rupiah tapi tidak ditandatangani basah oleh beliau. Kasihan juga nanti tangannya copot ya. Kemudian ini terkait dengan rupiah ya, rupiah sebagai identitas bangsa. Nah, di sini kalau misalkan aku zoom nih, ada beberapa berita terkait dengan Indonesia itu kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, ini ada lagi terkait Indonesia pernah kehilangan pulau karena rupiah. Kenapa teman-teman? Karena khususnya di daerah perbatasan ya, di daerah perbatasan itu eh, sangat kritis teman-teman. Kalau misalkan mereka lebih mudah, lebih mudah untuk mendapatkan eh, uang dari luar negeri gitu kan, negara perbatasan, misalkan katakanlah Malaysia gitu. Malaysia itu lebih distribusinya lebih banyak ke pulau-pulau terpencil. Nah, mereka otomatis ya udahlah, ini adalah uang yang mudah gitu, mudah untuk didapat sebagai transaksi, sebagai alat transaksi saya gitu. Karena uang itu adalah eh, apa namanya? Uang itu sebagai ini teman-teman, alat tukar yang sah gitu. Di semua negara uang itu adalah alat tukar yang sah gitu. Nah, Bank Indonesia itu juga tugas dari Bank Indonesia untuk mendistribusikan baik yang ke kota maupun daerah terpencil sekalipun. Itulah tugas dari Bank Indonesia, memastikan rupiah itu tersebar dan terdistribusikan dengan baik di seluruh pelosok Indonesia. Nah, ini juga teman-teman sangat menarik nih. Kalau misalkan teman-teman nanti ada keinginan ya, keinginan untuk menjadi salah satu pegawai Bank Indonesia, boleh, boleh banget. Jadi kita membuka setiap tahun untuk apa rekrutmen, ada PCPM dan juga PCS. Kalau PCPM itu eh, menjadi asisten manajer, startingnya asisten manajer ya. Kalau misalkan PCS itu dari staff. Nah, monggo teman-teman, boleh ada dua jalur itu, teman-teman bisa masuk di setiap tahun gitu kan, dan menjadi insan-insan kebanggaan Bank Indonesia gitu. Nah, ide dari teman-teman, teman-teman kan baru nih, mungkin ada ide-ide yang luar biasa dari pengalaman-pengalaman di kampus, di organisasi, dan ide-ide dari teman-teman yang bisa berkontribusi
untuk Bank Indonesia itu sangat dibutuhkan, teman-teman. Baik dari untuk sistem pembayaran ya, untuk sistem pembayaran ataupun inovasi-inovasi yang diberikan Bank Indonesia kepada negara Indonesia gitu. Nah, di sini terkait dengan evolusi sistem pembayaran nih. Dari pertama barter, kemudian ada uang komoditas, kemudian ada uang logam. Nah, ini ada uang bank sentral, kertas bank sentral itu di 1661. Itu ada uang kertas bank sentral ya. Kemudian ada elektronifikasi, itu ada di sekitar tahun 1871 sampai dengan 1960. Ini ada muncul kartu ATM, kartu kredit gitu kan, transfer dana, itu muncul di tahun segitu. Nah, sampai sekarang itu di tahun 2024 gitu, itu ada terobosan baru namanya KRIS gitu. Nah, ini adalah tiga fungsi uang. Tadi mungkin juga sudah dibahas sebagai satuan hitung, kemudian sebagai alat pembayaran dan juga sebagai alat penyimpan nilai ya gitu. Nah, ini adalah transformasi uang rupiah. Dulu itu belum ada elektronifikasi ya, teman-teman. Di zaman dahulu ya pasti dicetak uangnya. Sampai dulu juga sempat di Bank Indonesia itu gajiannya pakai uang kertas gitu, teman-teman. Nah, itu bayangkan di setiap tanggal 25, kalau gajian kami kan di tanggal 25, itu setiap satuan kerja itu berbondong-bondong gitu, berbondong-bondong membawa uang kertas dan itu distribusikan kepada pegawai-pegawai di Bank Indonesia gitu. Itu proses yang sangat melelahkan sebenarnya. Eh, dan alhamdulillah ya tahun di era modern ini sudah ada rupiah non tunai yang dimasukkan ke dalam ATM, yang bisa dimasukkan ke apa eh, aplikasi gitu kan, aplikasi pembayaran lainnya. Kemudian di sini ada slide terkait dengan paham berbelanja. Nah, tadi disampaikan kenapa kita harus paham berbelanja dan juga untuk berhemat ya. Karena belanja sesuai kebutuhan itu akan mengontrol inflasi gitu. Sehingga barang-barang harganya tidak melonjak naik gitu dan juga tidak ada kelangkaan, teman-teman. Dan yang kedua adalah belanja produk dalam negeri. Jadi teman-teman sebagai calon pemimpin bangsa nih, itu juga harus bangga pada produk dalam negeri. Boleh membeli produk luar negeri boleh, tapi kita harus eh, apa namanya mengembangkan produk dalam negeri agar bisa bersaing di produk di luar negeri gitu. Kemudian terkait dengan paham rupiah dengan bijak berbelanja. Itu tadi ya. Pertama adalah bijak berbelanja, kemudian berinvestasi, dan juga ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fungsinya adalah pemanfaatan fungsi rupiah sebagai alat penyimpan nilai untuk diri sendiri dan bangsa. Nah, next slide-nya terkait dengan penggunaan rupiah untuk menjaga stabilitas perekonomian dan juga kemajuan Indonesia. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, stabilitas nilai tukar, dan juga yang kedua ada stabilitas sistem keuangan, dan akselerasi ekonomi. Nah, stabilitas nilai tukar itu adalah ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih berbelanja, berbelanja yang lagi happening nih, beras gitu. Ada kenaikan harga beras. Harga beras itu dikarenakan apa? Mungkin adanya kelangkaan dari stok beras gitu kan, yang menyebabkan harga beras itu naik. Nah, kalau misalkan stabilitas nilai tukar itu dipengaruhi oleh keuangan global, teman-teman. Jadi, sekuat apa rupiah di mata global.
Nah, biasanya ini kalau keuangan global acuannya adalah Federal Federal Reserve ya di Bank of America. The Fed itu mengeluarkan suku bunga acuan. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi apa namanya nilai tukar baik rupiah maupun pecahan uang luar negeri lainnya. Kemudian terkait dengan stabilitas sistem keuangan nih. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan eh, uang rupiah gitu kan, itu otomatis akan menjaga sistem keuangan juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih banyak menggunakan rupiah di eh, Indonesia gitu kan, itu kan akan ada grafiknya teman-teman. Nah, itu akan menjaga sistem keuangan di Indonesia. Nah, slide yang ini adalah terkait dengan investasi di era digital ya teman-teman. Kalau dulu investasi kita itu mungkin ke tanah, ke emas gitu. Nah, sekarang tuh udah banyak banget investasi yang sudah terdigitalisasi ya. Ini ada aplikasi saham, reksadana, peer-to-peer lending, crowdfunding, dan juga pasar uang. Lalu ada kemudian obligasi. Nah, ini teman-teman mungkin sudah eh, apa namanya sudah aware terkait dengan aplikasi-aplikasi ini dan mungkin sudah mencoba teman-teman. Nah, ini adalah terobosan-terobosan ya investasi di era digital. Jadi teman-teman bukan hanya bisa membeli tanah, bisa membeli emas untuk transaksi, sorry, untuk investasi, tapi teman-teman juga bisa membuka diri untuk mencoba investasi di era digital ini gitu. Nah, sebelum kita membahas Kris nih teman-teman, eh aku mau nampilin YouTube dulu ya. Sorry, mungkin aku stop dulu, stop sharing biar kedengaran suaranya. Ini kita tes dulu ya. Kalau suaranya nggak kedengaran, langsung direspon ya. Nah, ini nih. Suaranya kedengaran nggak ya, teman-teman? Dengar, Kak. Dengar ya? Oke. Dalam usaha, kepuasan pelanggan adalah hal yang paling penting, dan Beta sangat dipermudah dengan sistem pembayaran ini. Halo, Beta Mak Jatinale yang punya kuliner ikan air tawar karya Agri di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Ala, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beta sudah menggunakan kris sebagai alat pembayaran di Beta pun tempat usaha. Awalnya ada seorang pelanggan yang bertanya, apakah di sini bisa bayar pakai kris kosonde? Beta jadi bingung, kris itu apa? Tapi ternyata setelah Beta pakai kris punya banyak manfaat untuk Beta pun usaha. Jadi saya usah takut le, uang yang dikasir sudah sama dengan uang yang di sistem. Beta justru susah lai untuk siap pelanggan pun uang kembalian, karena pelanggan bisa selalu bayar dengan uang pas. Pokoknya pelanggan tuh makin nyaman makan di Beta pun tempat. Jadi saya usah ragu lai, mari ketong pakai kris. Kris selalu memudahkan ketong pun pembayaran. Selain sebagai alternatif pembayaran untuk pelanggan, dana yang dibayarkan juga langsung masuk ke rekening atau Beta pung dompet digital. Dulu kalau orang tanya, Beta masih bingung. Kalau sekarang, Beta yang tawarkan orang untuk pakai kris.
Halo Kak Hendy, mohon maaf Kak suaranya belum masuk. Sorry, tadi ada iklan YouTube ternyata ya. Ya, jadi teman-teman, tadi itu adalah penjelasan singkat ya terkait dengan kris, penggunaan kris di salah satu UMKM gitu. Nah, teman-teman mungkin juga udah biasa dengan kris gitu. Kris itu adalah singkatan dari kris ya. Singkatan dari kris itu Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disebut dengan KRIS. KRIS ya, bukan QRIS gitu, tapi bacanya KRIS. Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, apa sih itu KRIS? KRIS itu adalah standar QR untuk pembayaran nasional gitu. Jadi sebelumnya itu di era eh, 2000 sekitar 2020-an gitu, 2020-an itu banyak banget merchant-merchant yang mengeluarkan QR untuk membayar gitu sebagai alat pembayaran gitu. Mereka menyampaikan QR-nya itu biasanya di meja-meja kasir, teman-teman. Dulu itu ada QR untuk OVO, untuk Dana, untuk GoPay, itu masing-masing, teman-teman. Jadi ada juga yang ngeluarin dari perbankan gitu ya. Perbankan tuh banyak banget. Ada BNI, ada Mandiri dan lain sebagainya. Jadi orang tuh masih harus memilih gitu, harus memilih pembayaran mana yang sesuai dengan aplikasinya dia gitu. Kalau misalkan saya pakai OVO katakanlah, ya saya harus scanning untuk QR-nya OVO gitu. Jadi dulu belum bisa tuh, saya pakai GoPay tapi scan untuk QR-nya di OVO itu belum bisa karena masih keterbatasan itu. Nah, Bank Indonesia itu melakukan suatu inovasi. Gimana caranya? Gimana caranya di Indonesia ini sistem pembayarannya bisa lebih mudah gitu. Udah banyak QR, kenapa kita nggak jadiin satu aja sih gitu. Nah, Bank Indonesia itu idenya. Jadi untuk bisa apa namanya simplifikasi ya, simplifikasi QR untuk sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan oleh seluruh kalangan di Indonesia gitu. Bank Indonesia bersama Asosiasi Pembayaran ASPI, Sistem Pembayaran Indonesia, dan industri telah mengeluarkan standar QR untuk pembayaran yang memudahkan baik pemilik usaha maupun konsumen eh, jadi satu QR itu untuk semuanya. Nah, yang kedua, sudah terintegrasi di aplikasi mobile banking ataupun mobile payment nih. Jadi teman-teman mau pakai bank manapun itu bisa. Mau QR di tempat manapun, asalkan itu adalah logo Kris, itu bisa teman-teman. Jadi nggak ribet. Mau pakai OVO, mau pakai Dana, mau pakai mobile banking gitu kan, itu bisa. Jadi mempermudah teman-teman untuk melakukan sistem pembayaran. Nah, harus diperhatikan nih teman-teman. Biasanya kalau merchant-merchant yang menggunakan kris ya untuk pembayarannya itu pasti ada pertama logo krisnya, logo kris dan juga logo GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Kemudian ada nama merchantnya, ada nomor identitasnya, dan juga ada QR-nya teman-teman. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman dalam membayar, melakukan sistem pembayaran melalui QR ya. Kemudian, nah ini ada terkait dengan limit transaksi dari QR kris ini, yaitu maksimal 10 juta gitu. Nah ini terhitung dari 1 Maret 2022. Jadi teman-teman maksimal limit transaksinya itu 10 juta per transaksi gitu. Itu nominalnya sudah cukup besar ya teman-teman. Kalau untuk transaksi eh, Tokopedia mungkin, Shopee gitu kan, itu bisa lah untuk beli elektronik yang mahal-mahal gitu ya. Itu bisa. Terus
ini slide terkait dengan bentuk kris. Nah, ini bentuk kris ini ada dua, teman-teman. Yang pertama, ada kris statis dan juga ada kris dinamis. Nah, kris statis itu biasanya sering dijumpai di minimarket gitu kan, ada di kafe-kafe juga. Terus ada yang di pasar itu udah banyak sekarang menggunakan kris. Dia biasanya gunain lanyard nih, lanyardnya digantung di apa namanya pasar gitu kan, di gerainya dia. Kemudian kalau misalkan untuk pembayaran langsung disodorin tuh si lanyardnya itu. Nah, kalau kris dinamis, teman-teman juga mungkin sudah sering ya kalau misalkan berbelanja ke apa toko-toko atau minimarket atau restoran mungkin. Jadi teman-teman yang ini nih eh, dikeluarin dari edisi, misalkan dikeluarin dari edisi atau di scan dari layarnya eh, kasir gitu, itu adalah sistem kris yang dinamis gitu teman-teman. Termasuk juga sistem yang kris dinamis itu, kalau teman-teman pernah nyobain eh, di transaksinya kereta bandara gitu, kereta bandara kalau misalkan kita pesannya online, itu ada pilihan cetak kris gitu. Jadi dia akan mengeluarkan kris dari aplikasi si KAI Access-nya itu, masuk ke gambarnya itu masuk ke HP teman-teman gitu. Nah, itu baru bisa di scan ya, scan dari HP teman-teman. Itu juga termasuk kris dinamis, teman-teman. Jadi ada dua ya, ada dua bentuk kris, yaitu kris statis dan juga kris dinamis. Nah, ini nih terkait dengan eh, apa namanya metode ya, metode penggunaan kris. Yang pertama ada tatap muka dan juga ada tanpa tatap muka atau TTM. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya kris MPM nih. Nah, kris MPM itu apa sih? Sorry sebentar. Sebentar teman-teman. Sorry teman-teman, ada gangguan sedikit. Jadi dilanjut ya. Kris itu ada MPM dan juga CPM. Nah, yang pertama MPM itu Merchant Presented Mode. Eh, ini statis ya, tatap muka. Paling mudah, dan merchant itu cukup memajang satu stiker atau print out dari kris, dan eh, itu gratis ya. Pengguna hanya melakukan scan, melakukan nominal, memasukkan nominal, masukkan PIN, dan klik bayar gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan eh, merchant yang CPM. Nah, kalau CPM itu Consumer Presented Mode. Pelanggan cukup mengajukan kris, menunjukkan krisnya itu di layar. Nah, itu yang CPM. Nah, kalau yang kris TTM ini tanpa tatap muka tadi ya, yang seperti case-nya di eh, apa KAI Access gitu. Teman-teman akan mendapatkan kris di HP-nya tanpa melalui tatap muka. Nah, ini terkait dengan manfaat menggunakan kris. Nah, tadi teman-teman sudah memperhatikan videonya ya. Ada video ibu-ibu
berjualan gitu, dia punya resto, kemudian ditanyain nih sama pelanggannya, Bu, punya kris nggak? Gitu, saya mau bayar pakai kris nih. Lah, kris itu apa? Dia nggak tahu. Nah, ternyata kris itu manfaatnya banyak banget. Yang pertama, ya dia pasti bisa menaikkan transaksionalnya eh, pelanggan gitu, pelanggan dan juga penjual. Nah, ini kan dengan krisnya ini kita akan dipermudah teman-teman. Jadi satu kris untuk berbagai macam transaksi dan itu kan sangat mempermudah ya teman-teman. Karena tidak dipungkiri begitu kita bangun tidur pun kita harus mencari gitu, mencari handphone gitu. Tidak mencari dompet tapi mencari handphone. Dan kemana-mana pun eh, kita pasti membawa handphone gitu kan. Sangat aneh gitu kalau misalkan kita nggak membawa handphone. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu. Nah, ini adalah manfaatnya teman-teman. Kris itu menjadi satu sistem pembayaran yang mudah, mempermudah baik penjual dan pedagang, penjual dan pembeli gitu. Nah, ini pertama untuk UMKM, yang pertama mendorong rantai pembayaran dari hulu ke hilir. Yang kedua adalah membangun kredit profil untuk memudahkan mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, cara bayar yang higienis. Nah, ini poin tiga ini tentu ya, apalagi di zamannya COVID dulu gitu kan. Ini kan kris baru muncul di tahun 2022 nih. Nah, ini juga salah satu tujuannya itu untuk apa namanya? Meminimalisir ya kontak kontak transaksi. Jadi tidak lagi menggunakan uang kertas gitu, meminimalisir uang kertas ataupun tapping-tapping, gesek-gesek eh, debit kredit gitu ya, itu juga termasuk kontak ya. Jadi kita gimana caranya pembayarannya mudah, pembayarannya itu simple gitu kan, dan juga higienis. Maka dikeluarkan kris. Nah, yang keempat adalah transaksi tercatat dan langsung masuk ke rekening gitu. Jadi ini eh, apa pembukuannya itu udah langsung masuk ke rekening kita masing-masing gitu dan mudah dimonitor dan juga diawasi oleh perusahaan. Kemudian yang poin 5, tidak perlu uang kembalian. Jadi begitu teman-teman menggunakan kris, itu nggak ada lagi uang kembalian ya teman-teman. Jadi teman-teman masukkan nominal yang sudah sesuai dengan belanjaan teman-teman gitu. Kemudian ada mengikuti tren sehingga meningkatkan penjualan ya. Jadi teman-teman dengan penggunaan kris ini tentunya bisa menaikkan eh, penjualan ya, penjualan dari jualan teman-teman gitu. Karena penjual mempermudah sistem pembayarannya gitu untuk sang pembeli. Kemudian poin selanjutnya adalah murah gitu. Manfaatnya adalah murah dan bebas biaya bagi usaha mikro sampai dengan Juni 2022. Nah, setelah Juni 2022 itu ada apa biaya ya, biaya yang dikenakan apa dengan penggunaan kris tapi sangat 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 murah teman-teman. Jadi 0,0 sekian persen lah dari transaksi. Kemudian bagi customer atau pengguna gitu. Manfaat yang pertama adalah cara pembayaran kekinian dan praktis tadi ya. Yang kedua, pengeluaran tercatat. Yang ketiga ada aman dan penyelenggara pasti berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Yang keempat adalah cepat dan aman. Yang kelima, efisien dan cukup pakai aplikasi yang teman-teman suka gitu. Yang keenam adalah media berbayar non tunai ke pemerintah, membantu pelaku UMKM dalam akselerasi ekonomi keuangan digital. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terkait dengan contoh penggunaan kris ya. Di sini ada di transportasi umum, tadi seperti apa KRL, kemudian eh, apa namanya kereta bandara gitu kan. Juga sekarang sudah bisa ke aplikasi-aplikasi seperti apa namanya Redbus ya. Redbus itu sudah bisa pakai kris juga.
Kemudian ada kuliner dan kria. Ini teman-teman pasti sudah banyak menjumpai gitu kan di restoran ataupun di tempat-tempat kuliner itu banyak banget yang sudah menggunakan kris. Di pasar tradisional juga ada, di rumah ibadah itu juga sudah masuk. Jadi teman-teman mau mendonasikan atau menyumbangkan sedikit rezekinya, itu bisa pakai kris teman-teman. Jadi kris itu bisa digunakan oleh seluruh kalangan. Nah, ini terkait dengan perluasan inklusi keuangan digital ya. Jadi bagaimana kris sudah apa namanya mempengaruhi keuangan digital di di Indonesia, sorry, bukan di Bank Indonesia. Nah, saat sampai dengan Desember 2023 ini sudah ada 45,78 juta ya pengguna pengguna baru di 2023. Padahal targetnya itu 45 juta. Nah, ini juga salah satu capaian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke Bank Indonesia, itu ada salah satu tugas ya untuk bisa mencapai target ini nih gitu. Tapi targetnya dibagi-bagi sih sebenarnya, dibagi ke kantor perwakilan. Jadi nggak sendiri gitu, nggak sendiri satu orang memiliki target 45 juta, wah kewalahan gitu. Jadi Bank Indonesia itu sudah memiliki puluhan kantor perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Dan ini adalah salah satu tugas kita gitu untuk memperluas kris eh, menyebar di seluruh Indonesia penggunaannya. Kemudian terkait dengan memfasilitasi aktivitas ekonomi di antar negara. Nah, di sini kris itu sudah masuk ya teman-teman. Kita sudah memperluas baik di dalam maupun ke luar negeri. Awalnya memang di dalam negeri aja teman-teman. Nah, tapi di tahun 2020 kemarin, 2022, kita sudah eh, ekspansi ke beberapa negara. Yang pertama ada Malaysia, kemudian ada implementasi di Thailand juga, ada di Singapura, Jepang, Korea, dan juga India. Nah, jadi teman-teman mungkin yang sudah jalan-jalan nih ke beberapa negara ini, Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Korea, dan India, mungkin ada yang pernah menjumpai gitu di beberapa gerai di negara sana. Jadi kris itu sudah bisa digunakan gitu. Jadi nggak lagi capek-capek kita harus switching uang gitu kan. Kita bisa menggunakan kris untuk pembayaran di berbagai negara gitu. Nah, di sini adalah terkait dengan sistem pembayaran mendukung digitalisasi program pemerintah gitu. Gimana kris itu juga membantu program-program pemerintah. Yang pertama ada terkait digitalisasi bantuan sosial, termasuk juga elektronifikasi transaksi apa pemerintah daerah, dan juga ada elektronifikasi transportasi. Jadi benar-benar kris itu bisa digunakan di seluruh kalangan masyarakat dan juga bisa masuk ke seluruh aspek ya, aspek di sistem pembayaran di masyarakat gitu. Nah, ini terima kasih nih. Berarti slide-nya sudah selesai. Nah, teman-teman bingung atau gimana nih kira-kira nih? Nggak apa-apa, nanti kita ada sesi diskusi. Tapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, gimana kalau kita games nih ya? Jadi teman-teman sudah mendapatkan materinya tadi, kita main games dulu nih. Jadi teman-teman ada refresh gitu. Jadi menangkap nggak ya gitu. Nanti kita pilih 3 orang terbaik bisa mendapatkan eh, apa uang elektronik ya. Uang elektronik nanti saya kirimkan. Jadi teman-teman bisa handphonenya, membuka handphonenya, lalu kita main Slido. Siap-siap ya teman-teman. Kita main Slido.
Ya, saya share screen. Ya, udah muncul ya. Silahkan di-scan QR-nya. Di-scan QR-nya. Kalau kita main Slido bareng-bareng, ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan, dan bagi teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan uang elektronik. Yuk, kita main bareng-bareng. Apakah sudah semua? Ini udah ada Meldi, Dea, KH, Ceca, Mel, PP, Operator 2, Tova, Uci, Nanda, DRW, HIII itu. Udah banyak ya. Ini kita tunggu 30 detik ya, teman-teman. 30 detik kita hitung dari sekarang. Oke, ada lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya. Nah, itu udah muncul teman-teman. Langsung dijawab teman-teman. Dan jangan lupa kirim ya, dikirim ya. Wah, ternyata ada yang salah ya. Nggak apa-apa teman-teman. Oke, jadi untuk cikal bakal Bank Indonesia itu pertama di Javas Bank ya, di 1828 teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tadi aku tes ya. Tes untuk quiz ini. Jadi yang pertama leaderboardnya adalah PP. PP, kemudian ada Putri Ayu, Meldi, dan juga sorry, Meldi Nuryandani. Jadi ada 3 ya. Pertama PP, kemudian Putri Ayu, dan Meldi. Selanjutnya, Bank Indonesia dipimpin oleh, tadi sudah disebut beberapa kali teman-teman, oleh siapa? Yes, bagus teman-teman. Jadi teman-teman memperhatikan ya, Bank Indonesia itu dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia ya, yang saat ini dipegang oleh Bapak Peri Warjio teman-teman. Oke, PP masih memimpin, kemudian ada Putri Ayu, dan juga ada Mila. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Berikut adalah 3 pilar tugas Bank Indonesia. Tadi sudah dijelaskan. Kecuali apa ya teman-teman? Kecuali. Ups. Yes. Yang benar adalah, yang mana ya teman-teman? Menetapkan melaksanakan kebijakan fiskal
atau moneter, menjaga sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Mana ya? Yang bukan mana ya? Yang benar adalah yang ini nih. Kecuali teman-teman. Jadi fiskal itu bukan di Bank Indonesia tugasnya. Kalau Bank Indonesia adalah kebijakan moneter. Kalau fiskal itu di Kementerian Keuangan, teman-teman. Jadi ini ya, teman-teman, ada pilar tadi ya, 3 pilar. Yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan juga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, nih ya, operator nih. Leaderboardnya jadi operator, Mila, dan PP. Oke. Selanjutnya, mata uang rupiah diatur pada ketentuan. Tahun berapa ya? Tadi ada di slide sih. Ada dijelasin juga sih. Undang-undang nomor berapa ya? Oke. Undang-undang nomor 7 2008 itu adalah yang terbanyak, 48%. Kita cek ya, ini bener apa enggak nih. Ternyata ini teman-teman, ini tentang uang rupiah. Ini sudah di amandemen ya teman-teman, jadi undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Leaderboard, Laila, Nanda, dan operator. Selanjutnya, merupakan cara pembayaran yang sah. Cara bayar yang sah itu kecuali apa teman-teman? Menggunakan apa yang nggak boleh? Yes, exactly. Bagus. Teman-teman ternyata sudah sangat aware ya. Jadi Bitcoin itu atau cryptocurrency tidak diperbolehkan di Indonesia, teman-teman. Bagus. Oke, memimpin adalah Laila, operator, dan Anda. Next ke pertanyaan selanjutnya. Chris singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Benar ya? 50% teman-teman. Bagus. Jadi inilah apa kepanjangan dari Chris ya, Quick Response Code Indonesian Standard gitu. Oke, Nanda memimpin, kemudian ada Mila dan juga Putri. Selanjutnya ada gambar pahlawan pada pecahan Rp5.000. Nah, itu pahlawannya apa ya? Siapakah pahlawan itu? Wow, wow. Ternyata rata-rata ya. Oke, kita lihat siapa sih pahlawan pecahan 5.000 nih. Ada yang jawab Frans Kaisepo, MH Tamrin, ada yang Juanda, ada yang Idam Khalid ya. Oke, kita lihat mana jawaban yang benar. Yang benar adalah Idam Khalid, teman-teman. Kalau 5.000 itu Dokter Kiai Haji Idam Khalid. Nah, kalau Insinyur Haji Juanda itu di pecahan 50.000. Kalau Frans Kaisepo itu di pecahan 10.000. Leaderboardnya adalah Nanda, Rifki, dan juga Mila. Oke, next. Gambar pahlawan pada pecahan Rp1.000. Siapakah dia? Teman-teman, pecahan rupiah yang baru ya. Wow, Cut Mutia, Marta Kristina Tiahahu, Cut Nyakdin. Akart ini ada nggak tuh yang jawab tuh? Ya, yang benar adalah Cut Mutia, teman-teman. Jadi di uang pecahan Rp1.000 versi terbaru itu Cut Mutia ya. Leaderboard tetap Nanda,
ada Rifki dan juga Laila. Wow. Pertanyaan nomor 9, berapa banyak bentuk kris? Tadi disebutkan ya, ada berapa banyak bentuk kris? Wow, 38% nih. Ini ada yang 2, ada yang 5, ada yang 7, ada yang lebih dari 10. Kira-kira yang benar yang mana ya? 2 ya teman-teman. Jadi tadi dibahas ada 2 bentuk kris. Yang pertama kris statis dan juga kris dinamis. Jadi perlu diingat ya teman-teman, statis dan juga dinamis. Statis itu kris yang sudah dicetak gitu kan, mau di lanyard, mau dicetak di kertas gitu kan, biasanya dipampang di meja-meja kasir tuh, ya kan, di standing gitu kan. Nah itu namanya kris statis teman-teman yang dicetak. Kalau misalkan kris dinamis itu biasanya yang langsung di layar gitu, begitu ada transaksi baru dia dibuat, di generate, baru kita baru bisa scan gitu kan. Nah itu biasanya ada di beberapa gerai apa, minimarket gitu kan, ada juga yang diterapin di restoran, itu udah ada. Jadi 2 bentuk kris ya teman-teman, statis dan juga dinamis. Oke, next, pertanyaan terakhir. Oke, ini leadernya tetap Nanda, Laila dan juga Bagas. Terakhir nih, termasuk 3 cinta rupiah kecuali teman-teman, mengenali, merawat, menjaga, menyimpan. Kecuali yang mana? Mengenali, merawat, menjaga, dan menyimpan. Terbanyaknya adalah mengenali. Apakah benar teman-teman? Salah teman-teman. Jadi yang termasuk 3 cinta rupiah tadi poinnya, mengenali, merawat, dan menjaga ya teman-teman. Kalau menyimpan itu kayaknya cinta cinta nominal ya. Itu menyimpan itu tidak tidak termasuk ya teman-teman. Tidak termasuk cinta rupiah. 3 poin cinta rupiah. Jadi yang cinta rupiah itu mengenali, merawat, dan juga menjaga. Oke, kita lihat leadernya siapa. Oke, wow. Laila menyusul. Kemudian ada Nanda dan juga Rifki. Oke, Nanda, Laila, Rifki, boleh ini ya, chat ke direct ke aku di chat meeting, sampein nomor handphonenya. Jadi untuk Laila, Nanda, dan Rifki disampaikan direct message ke chat Teams, chat Zoom, nomor handphone dan juga aktif untuk transaksi apa nih? Boleh ke GoPay, boleh ke OVO gitu kan. Jadi nomor dan juga aplikasinya. Silahkan ya, langsung di chat ke chat meeting Zoom ini, direct message ke saya untuk Laila, Nanda, dan juga Rifki. Oke, terima kasih atas gamesnya dan juga perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak MC. Oke, terima kasih banyak ya Kak Hendy atas materinya dan kuisnya. Seru dan informatif banget nih teman-teman ya materinya yang tadi disampaikan. Teman-teman di samping saya nih Kak juga langsung pada keluar sikap kompetitifnya selama kuis tadi. Oke. Nah, selain itu kita juga jadi dapat insight baru nih dari materi yang Kak Hendy sampaikan tadi. Kalau Kris itu ternyata nggak cuma mendukung perluasan inklusi keuangan digital di dalam negeri aja, tapi juga mampu memfasilitasi aktivitas ekonomi antar negara. Keren-keren. Tepuk tangan dulu dong buat Kris dan Kak Hendy. Yeay. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi Q&A nih. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang materi tadi, boleh banget nih langsung tanyain sekarang. Kalian bisa langsung raise hand dan nanti akan dipanggil oleh MC, atau kalian juga bisa nih ketik pertanyaannya di kolom chat. Yuk, silahkan. Ayo, silahkan pertanyaan pertama.
Teman-teman bisa langsung raise hand atau di chat juga nggak apa-apa. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari aku dulu nih, Kak Hendy, nggak apa-apa ya? Boleh, oke. Boleh, boleh, Nah, boleh. Kak, aku punya pertanyaan nih. Jadi, bagaimana sih penggunaan kris di warung-warung kecil di Indonesia itu berdampak pada keamanan sistem keuangan kita? Kan kita juga tahu nih, kalau dengan semua transaksi non-tunai ini, risiko keamanannya juga bisa naik kan? Jadi, gimana nih cara kris bantu jaga-jaga dari risiko kayak gitu dan bikin sistem keuangan kita jadi tetap aman? Oke, oke. Ya, terima kasih Mbak Lilang. Mbak Lilang, pertanyaannya bagus banget. Gimana caranya kita menjaga transaksi ya? Jadi di era modern ini nggak dipungkiri juga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan gitu, memanfaatkan apa gap lah, gitu. Gap dari sistem pembayaran kita. Jangan sampai kita lengah intinya. Jadi baik mau kris, mau ATM atau transaksi digital lainnya, pertama kita harus safety. Tadi disampaikan di materi juga sih. Pertama untuk yang ada dua ya, ada dua eh, alat transaksi tadi. Untuk transaksi yang rupiah berupa fisik dan juga rupiah yang non fisik, termasuk di sistem pembayaran ini, termasuk juga di kris. Kita harus safety teman-teman. eh Intinya jangan sampai kita kehilangan handphone, dan juga kita harus proteksi dengan apa namanya, sidik jari gitu kan, handphonenya, gadgetnya itu pakai sidik jari, pakai face recognition gitu. Nah, ini harus teman-teman harus aware gitu. Jadi sistem pembayaran ini mudah, sebenarnya mudah dimasukkan oleh oknum-oknum, tapi gimana cara untuk proteksinya adalah kembali ke masing-masing pengguna. Jangan sampai kitanya lengah. Intinya itu. Kalau misalkan kitanya sudah proteksi maksimal, insya Allah penjagaan atau apa, transaksi ini juga sudah aman gitu. Karena dari apa namanya, perusahaan merchant-merchant yang mengeluarkan kris ataupun sistem pembayaran tentunya sudah berizin ya teman-teman. Jadi izin di Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran itu kita ngecek tuh. Begitu ada permohonan izin dari satu perusahaan, Bank Indonesia, aku mau izin dong, izin sistem pembayaran gitu. Aku juga nanti mau ada bisa ngeluarin kris gitu. Nah, kita ngecek dari mulai dokumennya, administratif, kemudian substantif, ada juga pengecekan terkait dengan on-site visitnya, terkait dengan perusahaannya, lembaganya, itu semuanya kita cek, termasuk sistem-sistemnya mereka. Jadi kita sudah punya standarisasi minimum untuk perusahaan-perusahaan yang mau bergerak di sistem pembayaran, teman-teman, termasuk perbankan. Jadi Bank Indonesia sudah memiliki standarnya yang harus ditetapkan, harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang mau bergerak di sistem pembayaran. Kalau misalkan perusahaan sistem pembayaran itu dinyatakan berizin gitu, boleh memiliki izin Bank Indonesia, mereka juga punya kewajiban untuk melaporkan, teman-teman. Jadi nggak hanya mereka mendapatkan izin kemudian dia bisa eh, bertransaksi secara enak-enakan gitu ya, secara luas dan tidak terbatas. Tidak, teman-teman. Jadi mereka harus membuat laporan juga. Laporannya itu sudah ada template-nya dan juga ada persyaratan-persyaratannya. Jadi memang Bank Indonesia itu memikirkan secara makro, teman-teman. Makro prudensial. Jadi tidak tidak hanya semacam masalah-masalah kecil, tapi kita skopnya itu lebih luas untuk transaksional di Indonesia. End to end itu kita awasin, dan juga eh, insya Allah aman, teman-teman yang sudah berizin di Bank Indonesia, insya Allah aman gitu. Oke, berarti lebih ke aware dari penjual atau kita sendiri, sama dari BI juga udah ada standarnya ya, Kak ya. Yes, Nah, di exactly. sini iya, aku udah melihat nih Kak, banyak banget pertanyaan dari teman-teman peserta.
Mungkin aku bacakan dari yang pertama dulu ya, Kak ya. Yang Oke. pertama, Kak, kalau misalnya kita ngerusak rupiah kayak di staples atau di gunting itu bisa mempengaruhi ekonomi negara nggak sih, Kak? Oke, pertanyaan ini aku jawab satu-satu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang menarik nih di kolom chat. Oke, pertama dari Rifki Taufi. Oke, terkait dengan uang kertas yang di staples atau digunting gitu. Nah, teman-teman, menariknya kalau misalkan uang rupiah kita itu rusak karena staples, karena tergunting ya, tergunting bukan digunting ya, tergunting secara tidak sengaja gitu kan, atau bisa juga terbakar, misalkan terbakar atau lusuh, itu bisa diganti loh teman-teman. Jadi teman-teman yang punya uang rupiah, uang kertas yang eh, sekiranya tidak layak, itu bisa disampaikan ke Bank Indonesia. Sorry, anakku nangis. Halo, suaraku jelas ya? Oke, sorry ya, ada anak bayi nangis. Oke, jadi terkait dengan apa uang tadi yang uang rusak ya. Uang rusak itu bisa ditukerin teman-teman di kantor perwakilan ataupun di kantor Bank Indonesia daerah setempat. Tapi ada kriterianya juga. Jadi teman-teman eh, nggak bisa membawa uang palsu tentunya ya. Uang palsu itu nggak bisa ditukarkan dalam bentuk apapun. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapati adanya uang palsu itu wajib dilaporkan ke pihak berwajib yaitu kepolisian. Tapi kalau misalkan uangnya lusuh, uangnya tergunting sedikit gitu atau terbakar, nah itu teman-teman bisa menyampaikan ke Bank Indonesia untuk ditukar dengan yang baru. Tapi ada juga ketentuannya. Berapa persennya itu sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Jadi eh, untuk yang staples ya, pertanyaannya bisa mempengaruhi ekonomi nggak sih gitu kan? Sebenarnya bisa, bisa banget mempengaruhi ekonomi kalau misalkan seluruh uang rupiah kertas di Indonesia itu digunting, terus di staples gitu, itu bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan uang yang di staplesnya itu ya apa minoritas gitu ya, itu better ditukerin aja lah gitu, ditukerin dengan uang yang baru. Dan tapi tadi ya teman-teman, kita sudah diberikan apa informasi terkait dengan cinta, baga, dan paham rupiah. Jadi teman-teman yang hadir di sesi webinar ini, jangan lagi tuh teman-teman untuk menggunting, menstaples, apa merobek, membuat lusuh atau menggambar-gambar tuh jangan lagi ya teman-teman ya. Kan udah pada dewasa juga ya. Jadi gambar Naruto di pahlawan jangan lagi teman-teman. Oke, ini langsung ke pertanyaan selanjutnya aja atau gimana Kak? Oke, mungkin dari Rifki atau Vi ada tambahan lagi atau pengen menanggapi gimana? Mungkin kalau udah aman kasih jempol deh di reaction. Oke, udah aman ya. Aman ya? Siap, siap. Kalau iya, kalau gitu kita langsung masuk nih Kak ke pertanyaan dari peserta Tiara, Oke, yaitu Tiara, ya, apa saja apa fraud saja? yang dapat terjadi dalam penggunaan kris? Maaf, nggak bisa on mic. Oke, saya maafkan. Jadi fraud apa yang bisa terjadi dalam penggunaan kris ya? Nah, fraud ini teman-teman sudah muncul teman-teman di eh, apa di berita. Kemarin itu dimasukkan berita, jadi di pampang krisnya kris statis ya. Nah, itu ada di salah satu rumah ibadah. Jadi seharusnya kan kris yang ada di rumah ibadah itu didonasikan untuk
orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Tapi krisnya malah ditukar dengan kris rekening pribadi. Nah, itu termasuk fraud, teman-teman. Jadi eh, nggak boleh. Itu adalah tindakan fraud ya. Jadi mencuri uang yang seharusnya bukan punya dia. Nah, gimana tindakan pencegahannya gitu? Pertama gini, kris yang dikeluarkan oleh merchant dipastikan ada ciri-cirinya tadi. Ada logo krisnya, ada logo GPN-nya, kemudian ada nomor identitasnya, dan kemudian dipastikan juga krisnya itu jangan kalau bisa ya, kalau bisa jangan masuk ke nomor pribadi gitu. Jadi ke nomor perusahaan. Biasanya kalau misalkan kita scanning gitu kan, scanning di restoran, itu kan otomatis masuk ke nama si restoran yang misalkan Susite Grand Indonesia gitu. Nah, itu akan masuk namanya di situ, Susite Grand Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan kris yang disampaikan itu ke nomor pribadi gitu, misalkan teman-teman lagi belanja di pasar gitu, tanya ini, Bu, ini namanya bener nggak? Biasanya kan mereka pakai rekening pribadi kan, krisnya itu masuk ke rekening pribadi, jadi perlu ditanyain juga, Ibu namanya bener ya yang ini ya gitu. Itu sebagai safety juga teman-teman, jangan sampai krisnya itu sudah ditukar sama orang-orang yang jahat gitu kan, malah transaksinya teman-teman itu masuk ke rekening orang jahat gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Oke, Tiara gimana Tiara? Ada yang mau dikonfirmasi atau reaction jempol nih? Ya, sepertinya sudah nggak ada nih, Kak. Udah ya? Oke. Mungkin kita lanjut aja. Oh, udah dijawab. Oke, Kak, gitu Oke, katanya. oke. Nextnya ada Bagas. Bagas Nanda ya. Bagaimana tanggapan kakak melihat adanya tantangan tertentu dalam implementasi KRIS di berbagai sektor ekonomi seperti retail, pariwisata, atau layanan keuangan karena banyak sektor pariwisata atau ini kayak tesis ya, panjang bener ini. Kayak artikel ya. Oke, oke. Panjang juga ini. Oke, bagaimana tanggapan kakak melihat adanya tantangan tertentu dalam implementasi KRIS di berbagai sektor ekonomi seperti retail, pariwisata, atau layanan keuangan? Karena banyak sektor pariwisata ataupun layanan keuangan yang belum melek digital. Oke. Jadi gini teman-teman, eh, kita sebagai penerus bangsa, apalagi yang sudah mendapatkan sosialisasi KRIS ya, materi pada siang hari ini, teman-teman tuh juga bisa jadi agent loh, gitu, agent untuk menyebarkan KRIS. Jadi mungkin di berbagai daerah, teman-teman bisa mendapati ada pedagang atau bahkan resto yang masih krisnya banyak gitu kan. Krisnya ada yang kris OVO sendiri, kris GoPay sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa edukasi mereka. Bu, Bapak, ini ada loh yang dinamakan kris gitu. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mencetak berbagai macam QR untuk sistem pembayaran, tapi cukup satu dan itu akan masuk ke rekening Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi apa namanya banyak-banyak tuh kris gitu. QR pembayaran nggak usah banyak-banyak gitu. Atau bahkan yang belum melek digital gitu kan, katakanlah di pelosok-pelosok, teman-teman juga bisa mengedukasi mereka dan itu menjadi poin plus untuk teman-teman sebenarnya. Bisa membawa digitalisasi ke orang-orang yang belum teredukasi gitu. Dan itu eh, tugas yang sangat mulia banget untuk teman-teman sebenarnya gitu. Dan itu juga hal yang sudah kami terapkan teman-teman di khususnya pegawai Bank Indonesia ya. Saya dan pegawai Bank Indonesia lainnya, kalau misalkan kita melihat ada apa sektor atau aspek yang kita bisa masukkan digitalisasi kris ini, tentunya kita akan bisa menyampaikan gitu. Kita sampaikan ke
si kasirnya, kita sampaikan ke pedagangnya gitu. Kita edukasi masing-masing dan secara individu itu menyenangkan sebenarnya. Bisa membuka mindset para pedagang untuk bisa melek teknologi. Terima kasih Bagas. Gimana Bagas? Ada pertanyaan atau tanggapan? Atau jempol nih? Yuk Bagas, bisa banget nih kasih jempol atau kalau mau menanggapi lagi boleh juga. Oke, mungkin kita anggap udah aman lah ya Kak. Oh, nih ada lagi. Aman Kak, terima kasih Oh, banyak. aman ya, Oke, oke. siap Bagas. Oh, Next. di sini Tiara nanya lagi nih Kak ternyata. Oke lagi. Oke. Iya. Bagaimana tanggapan BI terkait meningkatnya nilai jual uang lama? Apakah BI memiliki tahun batas penukaran uang? Eh, Nilai jual uang lama. Ini maksudnya ini ya, uang jadul ya? Uang jadul, nominal lama, pecahan lama gitu kan, menjadi barang koleksi gitu ya? Benar nggak Tiara pemahamannya? Oh iya benar. Oke. Jadi memang di masyarakat itu ada uang-uang lama gitu kan, apalagi uang-uang yang zaman bahula banget gitu, zaman lama banget, itu sangat langka dan juga sangat dicari gitu. Dan nominalnya itu bisa melambung tinggi gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan nilai nilai suatu barang itu, uang lama, uang tahun remisinya sudah tidak berlaku, itu adalah bukan menjadi uang lagi, teman-teman. Itu menjadi barang, bukan lagi menjadi alat pembayaran yang sah, tapi mereka berubah menjadi barang. Makanya di sana, di luar sana, kolektor-kolektor itu sangat bervariasi. Harga yang mereka tawarkan itu sangat bervariatif. Misalkan ada yang pecahannya Rp1 gitu. Pecahan nominal Rp1 dijual seharga 10.000 gitu, atau bahkan 50.000 untuk satu lembarnya. Nah, sebenarnya itu adalah sah-sah saja di mata Bank Indonesia. Kenapa? Karena itu sudah tidak dikatakan sebagai uang, itu dikatakan sebagai barang, gitu. Jadi karena sudah tahun remisinya sudah tidak berlaku dan juga itu sudah tidak bisa digunakan menjadi alat pembayaran yang sah, jadi itu sebenarnya sah-sah saja, gitu. Karena apa namanya, eh, jual beli itu kan antara pembeli dan juga penjual itu sama-sama suka, gitu kan. Kalau penjualnya menjual dengan harga 50.000, terus pembelinya oke dengan harga 50.000 gitu, why not, gitu. Kecuali untuk rupiah dengan tahun remisinya yang masih berlaku, gitu kan, uang-uang baru yang sekarang gitu kan. Kalau misalkan teman-teman, bro, pinjem uang lah, gitu, pinjem uang 100.000, besok gue ganti, gitu kan. Biasanya gitu. Besok gue ganti 100.000 juga seharusnya gitu kan. Tapi teman-teman kalian itu enggak, gue jual 100.000 gue dengan harga 1 juta. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi 100.000 dibalikin 1 juta itu nggak boleh ya. Itu udah melanggar sebenarnya. Itu sudah melanggar ketentuan uang kita, uang rupiah kita, dan itu masuk juga tuh ke pidana karena apa, merusak stabilitas juga gitu. Jadi selama uang itu tahun remisinya sudah habis dan sudah dipastikan tidak berlaku ya, uang yang tidak berlaku di Indonesia, itu sah-sah saja teman-teman. Gitu. Gimana Tiara Iya, tanggapannya? gimana dari Tiara? Apakah ada tanggapan? Ini ngomongin soal
uang lama nih Kak, saya jadi inget. Dulu itu zaman saya masih SD, saya tuh pernah dapat uang 1000-an yang tengahnya itu kelapa sawit itu loh Kak. Ya kan itu kan lagi langka banget kan. Tapi karena saya waktu itu masih bocil, jadi saya nggak notice gitu. Terus saya tukar sama kue cubit Kak. Terus abangnya kayak mau gitu. Saya nggak tahu kalau udah nggak bisa buat alat tukar lagi gitu. Oke. Jadi emang ada ada beberapa eh, pedagang yang mau gitu. Nah, sebenarnya gini, itu jadi kayak jatuhnya jadi kayak barter lah gitu. Barter ya. Itu bukan dikategorikan sebagai transaksi rupiah gitu. Itu sebagai barter sebenarnya. Kalau misalkan tahun remisinya itu sudah tidak berlaku gitu. Jadi misalkan tadi kasusnya koin koin 1000-an yang tengahnya ada bulatan emasnya itu dikasih ke eh, pedagang gitu, kue cubit. Kalau misalkan dia senang dan membolehkan uang tersebut menjadi apa penukaran barang ya, bukan penukaran uang ke barang, tapi penukaran sesama barang, itu nggak apa-apa gitu. Tapi perlu diedukasi lagi tuh pedagangnya. Kalau misalkan rupiahnya eh, sudah tidak berlaku gitu. Jadi ya itu adalah bukan rupiah lagi, itu bukan uang uang lagi, itu sudah berubah ya, berubah sifatnya menjadi sebuah barang seperti itu. Iya Kak, kayaknya lebih saya yang rugi deh. Karena nuker uang koin langka buat kue cubit 3.000. Oke. Ya, Oke, kalau jangankan itu oh yang iya ini 1000 Kak. ya. Mm-mm. Kalau yang itu kan tadi 1000 ditukar menjadi kue cubit. Nah, ada Iya. fenomena baru kalau teman-teman sempat tahu, kita kan mengeluarkan uang pecahan 75.000, uang spesial 75.000. Nah, sebenarnya itu uangnya sangat banyak teman-teman. Teman-teman itu bisa tukar di berbagai bank umum gitu kan, atau ke kantor perwakilan Bank Indonesia daerah setempat gitu kan, atau ke kantor pusat juga boleh. Itu bisa teman-teman. Waktu di tahun tahun-tahun lalu ya 2022 kalau nggak salah, itu dikeluarkan uang 75.000 itu, teman-teman bisa tukar, dan ternyata di lapangan gitu ada pedagang yang eh, memberikan fasilitas khusus gitu, fasilitas spesial. Jadi kalau misalkan teman-teman membayar 70 pakai uang 75.000 gitu, itu seluruh makanan teman-teman gratis. Ada loh yang kayak gitu. Jadi itu eh, itu bukan bukan melanggar ya, itu kebijakan. Jatuhnya kebijakan dari masing-masing pedagang, teman-teman. Jadi uangnya uang masih berlaku, tapi karena dia sangat banget ingin gitu, sangat-sangat ingin mendapatkan uang spesial itu, makanya mereka menggratiskan teman-teman makan di restonya dia dengan membayar uang 75.000 gitu. Itu kebijakan masing-masing pedagang gitu sebenarnya. Itu nggak apa-apa juga. Jadi yang penting mau sama mau ya Kak ya. Yes. Iya kan? Sama-sama mau. Oke, Kak, selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Keja Kristhanta. Agak panjang Oke, nih. iya nih. Nih artikel lagi ya. Kak, izin mau nanya mengenai apakah penggunaan kris dapat menyebabkan potongan pajak sebagaimana halnya dengan metode pembayaran lainnya. Bagaimana juga regulasi pajak yang berlaku mempengaruhi potensi potongan pajak dari transaksi kris. Dan apa juga sih Kak yang harus diperhatikan oleh pengguna dalam hal tersebut? Terima kasih Kakak. Oke. Jadi gini teman-teman, setiap transaksi sebenarnya itu sudah diperhitungkan pajaknya. Jadi baik di depan atau at the end, pasti pedagang itu membayar pajak. Membayar pajak, dia punya penghasilan. Pajak penghasilan itu dia bayar, dan juga ada pajak pertambahan nilai gitu kan. Nah, itu
akan dibayarkan gitu teman-teman. Jadi memang mau pembayarannya lewat kris, mau lewat mobile banking, itu mau di depan atau di belakang pasti ada pajak teman-teman. Dan pajak-pajak yang harus dibayar ya harus kita bayar teman-teman. Gitu teman-teman. Kezia, Mbak Kezia. Gimana, Kezia? Ada tanggapan? Tapi kok dari Kris sendiri itu pajaknya berapa ya, Kak? Ya, kalau kris itu eh dia nggak dipungut pajak ya. Jadi ada biaya administrasi sebenarnya, bukan ke pajak gitu. Jadi kalau pajak itu kan yang motong Dirjen Pajak ya teman-teman, bukan Bank Indonesia gitu. Jadi kalau untuk regulasi terkait pajak itu ke Dirjen Pajak, kalau kris ini tidak ada pajaknya, adanya biaya administrasi. Nah, biaya administrasinya juga nggak nyampe 1% teman-teman, nggak nyampe 0,5% juga nggak nyampe, jadi masih 0,0 gitu dari per transaksi gitu. Kenapa sih ada biaya administrasi kris? Kalau dulu kan gratis ya, jadi kita bayar kris misalkan harga barangnya itu 10.000, kita bayar ya 10.000 gitu. Kok sekarang harga barang 10.000 di ujungnya ada nominal kecil gitu. Nah, itu adalah biaya administrasi teman-teman. Jadi eh, dari sosialisasinya, kris itu membutuhkan pertama server ya, membutuhkan server, membutuhkan apa internet, kemudian membutuhkan apa namanya ya biaya admin itulah, biaya-biaya admin itu dialokasikan nantinya, dialokasikan untuk perbanyakan server, terus kemudian ada pemugaran dan lain sebagainya. Dan itu juga eh, tentunya dari masyarakat untuk masyarakat juga gitu. Biaya admin itu dari masyarakat untuk masyarakat juga gitu. Hmm. Wah, saya agak kaget nih sebetulnya. Karena apa namanya ternyata kecil banget ya biaya administrasinya ya, Kak. Justru tadi 0,0 bahkan ya, Kak. Iya, betul betul. Jadi Iya. kita sebenarnya tidak mau apa membuat masyarakat menjadi nggak suka kris gitu kan. Kalau misalkan biaya transaksi di antar bank itu kan ada ya 6.500 ya. Nah, itu juga sebenarnya kita kita minimalisir, kita simplifikasi dengan adanya BIFAS tadi. BIFAS itu kan sekarang 2.500 gitu. Itu sudah memotong beberapa ribu rupiah dari yang tadinya kita transaksi antar bank 6.500 menjadi 2.500 gitu. Jadi eh, Bank Indonesia terus berinovasi untuk bisa menyempurnakan sistem pembayaran di Indonesia gitu teman-teman. Oke, oke. Gimana dari Kezia Krisanta masih ada yang ingin disampaikan lagi atau enggak nih? Cukup sih, Berarti Kak kalau aman kok. oke, mantap. Makasih banyak Kezia Krisanta buat pertanyaannya tadi ya. Oh iya, teman-teman, kita masih punya 7 menit lagi nih untuk sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa banget langsung raise hand. Atau mungkin teman-teman kalau mau lebih nyamannya tulis di chat juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, ini aku ada pertanyaan juga sih Kak, apa namanya terkait masih mirip-mirip sama pertanyaannya Kezia tadi. Aku penasaran nih kalau misalnya what if amit-amit nilai rupiah tuh menurun gitu kan Kak. Nah, berarti kayak biaya administrasi dari antara BI sama bank itu apakah bakal apa namanya nominalnya bakal naik atau gimana Kak? Sorry, tadi pertanyaan gimana, Kak? Oke, jadi semisal amit-amit nilai rupiah itu turun, ya kan? Nah, itu apakah fenomena itu bakal mempengaruhi apa namanya nominal dari biaya administrasi nggak, Kak? Oke. Jadi kalau misalkan
nominal rupiah itu melambung lah ya, katakanlah. Jadi kayak di tahun 98 gitu, dari eh, sebelumnya itu masih ribuan terhadap dolar gitu kan, menjadi puluhan ribu terhadap dolar. Nah, itu sempat nyampe ke angka 50.000 kalau nggak salah, karena adanya kenaikan itu. Nah, apakah itu mempengaruhi biaya admin? Nah, sebenarnya biaya admin itu kan eh, katakanlah gini, 0,1% gitu. Katakanlah biaya admin dari satu transaksi itu 0,1% gitu kan. Nah, itu sudah ditetapkan di awal. Kalau misalkan rupiahnya naik, otomatis kan biaya admin yang 1% yang misalkan tadinya hanya Rp1, itu kan bisa menjadi naik. Karena uangnya itu juga melambung tinggi. Yang tadinya terhadap dolar itu misalkan sekarang 14.000 atau 15.000 gitu kan. Misalkan menjadi rupiah amit-amit jadi 1 juta gitu ya. 1 juta rupiah per $1 gitu. Nah, otomatis kan biaya 1% itu naik juga. Itu eh, kasusnya yang di ini Zimbabwe ya, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman yang di sini kita jaga bersama rupiah, jangan sampai terkena inflasi. Gitu. Jangan sampai teman-teman belanjanya itu jor-joran, jangan sampai juga apa melangkahkan suatu barang, gitu kan, melangkahkan suatu barang yang menyebabkan adanya inflasi-inflasi tadi. Jadi belanjalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu, dan itu akan menjaga inflasi di Indonesia juga. Oke, oke. Berarti kita nggak boleh ini ya Kak, apa ya? Bukan maruk sih bahasanya. Eh ya itu lupa. Maaf banget kan Pak. Tapi ibaratnya tuh kayak ngeborong gitu ya. Ya, mm, Ngeborong apa, belanjaan gitu. Nah, ya, mungkin dari teman-teman yang lain juga apakah ada pertanyaan lagi nih? Kita masih punya 3 menit lagi untuk sesi Q&A. ya. Yuk, boleh Sebenarnya banget. terkait dengan ini ya tadi ya, ngeborong gitu, ngeborong belanjaan itu ya sah-sah saja, gitu kan, selama eh, keuangan teman-teman bisa memumpuni gitu. Itu ya monggo-monggo aja. Tapi kita juga yang kita yang memborong, kita harus melihat juga nih efeknya tuh apa gitu. Jangan sampai kayak di eh, COVID-19 dulu, COVID-19 tahun 2020 ya. Itu kan sangat langka, hand sanitizer langka, kemudian tisu toilet langka. Jadi jangan sampai seperti itu juga teman-teman. Jadi kita belilah sesuai dengan keperluan kita gitu. Mungkin saat urgensi kemarin di tahun 2020, di mana kita sangat membutuhkan hand sanitizer, masker, sabun, dan lain-lain gitu. Alat-alat kesehatan itu kita sangat membutuhkannya. Tapi kita juga harus memikirkan nih teman-teman. Kalau misalkan saya membeli eh, masker gitu, masker di supermarket, 1 box itu bisa untuk sebulan, bulan berikutnya saya beli lagi gitu kan. eh itu kan kalau misalkan saya borong, nanti yang lain nggak kebagian, dan itu akan menyebabkan kelangkaan juga gitu, karena dari needs gitu kan, dari needs kebutuhan akan barang, pastinya akan ada gap gap yang ada dari stok barang di eh, pasar gitu kan, stok barang di masyarakat, sama produksi produksi dari perusahaan. Nah, itu yang menyebabkan kemarin sebenarnya langka, dan juga ada oknum-oknum sebenarnya, oknum-oknum yang memborong tadi, menyimpan secara besar dan menjualnya lebih lebih dari ini ya, harga normal gitu kan. Jadi emang ada oknum-oknumnya juga sih sebenarnya. Gitu teman-teman.
Oke, berarti wah parah juga ya Kak kalau dipikir-pikir zaman COVID waktu itu ya. Iya. Iya. Nah, teman-teman, tapi mohon maaf banget nih, sayang banget waktu Q&A kita sudah habis. Eh, Terima kasih banyak atas antusias teman-teman dalam bertanya tadi. Terima kasih juga kepada Kak Handi, maaf Kak Hendy atas sharing dan jawaban-jawabannya. Mungkin cukup untuk tanya jawab hari ini ya. Oke, sebelum lanjut lagi, sebagai bentuk terima kasih kepada Kak Hendy, kami akan memberikan penghargaan berupa e-certificate kepada Kak Hendy karena telah menjadi mentor pada acara hari ini. Untuk tim perkap dan tim dokumentasi boleh nih dibantu sesi dokumentasi dari Kak Hendy-nya. Silahkan. Oke. Kita foto dulu kali ya. Difotoin dulu, yuk. 3, 2, 1. Cekrek, mantap. Oke. Oke. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hendy telah membawakan materi pada hari ini. Nah, sekarang untuk teman-teman peserta, panitia, dan juga Kak Hendy, kita on cam yuk untuk foto bareng. Yuk. Yuk teman-teman, bisa dinyalain kameranya ya. Oke. Karena aku lihat, weh, udah mulai pada on cam nih. Yuk, yuk. Let's go, let's go. Kita di sini ada 4 slide ya. Oh, atau 2 ya ini. Oh, ada 2 slide. Yuk, silahkan teman-teman. Yuk, yuk, on cam yuk. Yuk, sebelum kita absen juga nih. Oke, karena aku lihat-lihat di sini udah pada on cam, jadi yuk langsung aja kita mulai nih dokumentasinya. Kepada tim dokumentasi boleh dibantu dokumentasinya. Siapa nih yang ingin memberikan arahan? Ayo, ayo. 1, 2, 3. Kayak bebas, kayak bebas. 1, 2, 3. Ya. Lagi atau udah? Oh, satu lagi ya, satu kali lagi. Oh, satu 1, lagi. Oke, boleh. Yuk. 1, 2, 3. Bentar, bentar, bentar. Yo, ulang, ulang. 1, 2, 3. Udah, udah. Udah. Oke, terima kasih banyak kepada tim. Oke. Kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Dan sebelum menutup acara, kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara dari awal hingga akhir, dipersilahkan untuk mengisi link absensi dan feedback yang sudah di-share di kolom chat Zoom atau dengan men-scan QR code yang telah ditampilkan ya. Yuk, yuk, jangan sampai lupa untuk mengisi link feedbacknya ini ya, karena pengisian link tersebut merupakan bukti kehadiran kalian dari awal hingga akhir acara untuk mendapatkan e-certificate. Bisa saya kasih waktu semenit ya untuk mengakses linknya. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung acara webinar produktif Nunggu Buka Puasa, Upgrade Skill, Puasa Tetap Chill. Sebelumnya, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasi dari para tamu undangan serta teman-teman sekalian.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Hendy yang sudah meluangkan waktunya menjadi mentor pada acara kami sore hari ini. Ya, saya Sekar Lilang Ratanganadi sebagai MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Maaf ya Terima kalau ada kasih salah banyak, kata Kak. ya. Terima kasih. Enggak, Kak. Terima kasih.
Oke. Tepuk tangan tuh kita semua, guys. Gila, 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 gila. Keren, keren. Mantap, bro. Anjas. Gila. Walaupun gladi bersihnya kemarin kayak gitu ya. Gila tuh ini keren banget, bro. Sumpah. Thank you, Lilang. Rifki. Siapa operator keduanya? Semuanya lah, thank you banyak-banyak, sumpah. Makasih kalian kalian keren semua. Besok kita masih ada fight buat satu webinar lagi. Semangat teman-teman semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Besok kita lanjut lagi. Eh, gak ada evaluasi lah, udah kita udah keren bro hari ini bro. Dari teman-teman ada evaluasi nggak? Nggak ada kan? Udah mantap. Aman-aman. Tadi aku lupa nggak lihat timekeeper nih. Siapa kamu namanya? Kamu Rachna bukan? Aman kok Lilang, aman-aman. Oh, oke. Siap. Oke, deh mantap. Masih banyak guys. Besok kita ketemu lagi. Jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan besok waktunya kalian juga tubuhnya fit. Jadi besok kita bisa lebih keren lagi. Tapi ini udah keren banget sih. Oke. Dadah guys, semangat. Semangat. Aku cabut ya. Terima kasih. Dadah.